Berikut daftar lengkap tenaga honorer yang pasti jadi outsourcing. Ada nama Anda. Cek segera di sini. Sebelum Anda lanjut menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dilansir dari bantuanguru.com, kabar buruk bagi tenaga honorer karena di tahun 2023, posisinya di instansi pemerintah akan dihapus. Adapun dalam pendataan non-ASN 2022, ada 3 kelompok honorer yang tidak akan masuk atau memiliki peluang menjadi PNS. Akibatnya, beberapa tenaga honorer di pemerintahan akan dialihkan sebagai outsourcing atau tenaga ahli daya. Lantas, pendataan non-ASN untuk siapa saja? Pendataan dilakukan kepada tenaga honorer THK 2, yakni mereka yang terdapat dalam database nasional Badan Kepegawaian Negara. Adapun penghapusan tenaga honorer di 2023 sudah tertuang dalam aturan. Aturan tersebut yakni Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai tanggal 28 November tahun 2023. Namun, sebagian tenaga honorer di lingkup pemerintahan akan dialihkan sebagai outsourcing atau tenaga ahli daya. Sementara itu, tenaga honorer lainnya yang memenuhi syarat khusus bisa mengikuti seleksi P3K 2022. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan bahwa ada 3 honorer yang bisa dialihkan menjadi outsourcing. Honorer tersebut yaitu pengemudi, tenaga kebersihan serta satuan pengamanan atau satpam. Untuk sistem upah dan gaji tenaga outsourcing nantinya dibebankan pada instansi yang mempekerjakannya. Selain itu, kuota tenaga outsourcing sesuai dengan kebutuhan di instansi tersebut. Honorer yang termasuk dalam 3 kelompok tersebut tidak akan masuk dalam pendataan non-ASN. Selain itu, ada honorer lainnya yang tidak termasuk dalam pendataan non-ASN yaitu sebagai berikut. 1. Pegawai Badan Layanan Umum. 2. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah. 3. Petugas kebersihan. 4. Pengemudi. 5. Satuan pengamanan. 6. Jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing. 7. Pegawai dengan SK di atas tanggal 31 Desember tahun 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN. Adapun tenaga honorer instansi pemerintah yang termasuk dalam pendataan non-ASN yaitu honorer K2 yang telah terdaftar dalam database BKN. Berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B. 185 MSM. Pukul 2:03, 2022, tenaga honorer mempunyai kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Namun dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 THK 2, yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit ketiga. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. E. Berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.